saat ini yang terjadi kita udah bangun kebanyakan, yang juga mengakibatkan PLN itu harus punya beban tambahan. Pembangkit tadi kadang-kadang Pak, dipakai nggak dipakai harus dibayar. Salah satu tantangan kita yang paling besar dan berat bagi PLN kan adalah harga jual listrik tidak sama dengan harga produksinya. Kurang lebih 30% itu kan harus bertopang pada APBN. Susah nih, jadi PLN posisinya nggak gampang. Nanti pendanaan PLTU tuh udah hampir nggak bisa. Itu jurangnya tuh. Mau kita harga batu bara dibatasin pun, kalau PLTU barunya nggak bisa dibangun, di depan tuh ada jurang. Coal mindset itu udah terlalu dalam. Itu terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Kita perlu pembangkit listrik lebih banyak, Pak. Iya. Orang suka bilang, oh ini oversupply. Saya suka bilang begini. Pada saatnya tetap kurang. Iya. 5 tahun oversupply itu ringkas. India itu disebutnya semi bebas. Cuma kalau secara transparansi, Indonesia itu hari ini sekitar 20 tahun lalu situasinya India. PLN hari ini memiliki oversupply dengan kerugian puluhan triliun per tahun, itu dalam 100% pengawasan negara. Sehingga PR kita bukan meliberalisasi. PR kita pertama memastikan ada transparansinya dulu nih. Dan itu efisiensi dulu. Berarti betul, di situ aja dulu. Nggak usah ke kiri ke kanan. Udah, kita duduk bareng dulu lah. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Aweli Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu Mas Putra Adiguna. Assalamualaikum Mas Putra. Selamat datang kembali ke sini. Kali yang kedua ini. Mas Putra ini beraktivitas belakangan ini terutama di suatu lembaga kajian terkait dengan transisi energi ya. Tapi sekolahnya pernah sekolah di ITB, pernah di sekolah di luar negeri. Salah satunya sekolah terpandang ya, London School of Economics. Jadi ekonom juga beliau ini. Tapi kali ini saya minta Mas Putra menyampaikan kepada kita, saya dan pemirsa untuk mungkin pelan-pelan, karena ini kanal literasi ini Mas Putra. Jadi kita perlu dapat gambaran tentang energi ya. Dulu pertemuan pertama kita Mas Putra sudah memberikan gambaran secara umum. Mungkin di sesi-sesi berikut ini kita mau mulai menyoroti yang lebih spesifik ya. Nah kali ini saya pengen berbincang soal listrik, karena listrik ini semua orang tahu Mas, mau sekolah nggak sekolah aja tahu pasti pakai listrik lah ya. Hampir 100% sudah akan utilisasinya ya, hampir semua udah dapat listrik lah, meskipun ada yang masih numpang tetangga. Nah kita taunya pakai, taunya bayar, taunya pengumuman kenaikan harga, taunya diskon gitu loh. Tapi sesekali buat kita-kita yang suka baca berita, wah itu ada subsidi listrik, lalu ada pembangkit listrik mau dibangun kembali. Intinya seperti itu. Nah, mungkin pelan-pelan ini mungkin dari awal dulu sebetulnya supply atau persediaan listrik itu bagaimana caranya dia untuk terutama khusus kasus Indonesia disediakan oleh negara atau apa. Silakan Mas Putra. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Walil, ngobrol-ngobrolnya lagi nih ya. Kita hari ini ngomongin listrik. Jadi listrik itu kan memang saya suka nyebutnya, berapa sering sih masyarakat itu ketemu negara Pak? Biasanya ngurus KTP, beli bensin, beli listrik. Itu paling kelihatan. Jadi memang listrik ini kan tentunya sangat penting nih buat semua orang di rumah. Jadi kalau secara umum kita tentunya tahu di Indonesia ini kalau kita menyebut kata listrik yang keluar katanya adalah PLN. Karena kalau di Indonesia penyedia listrik itu memang cuma satu secara umum ya. Nah di situ PLN itu biasanya memiliki paling tidak 3 bagian usaha di sudut pandang pembangkitan. Jadi ada yang namanya pembangkit listrik. Misalnya masuk batu bara, energi bersih, dan sebagainya, memproduksi listrik. Terus kemudian kita suka melihat tiang-tiang listrik yang besar-besar, itu tegangan tinggi, nah itu adalah disebutnya jaringan transmisi. Jaringan transmisi. Baru di ujungnya kita ngelihat kabel-kabel yang masuk ke rumah-rumah. Nah, disitulah biasa interaksi kita dengan PLN itu kan ngelihat meteran listrik di rumah nih, meteran listrik di rumah. Atau kelewatan kabel di atas. Gitu ya. Jadi memang sebenarnya yang justru nggak kelihatan tuh di mana produksinya. Nah, masyarakat tuh kan cuma ngelihat ujung sama tengahnya nih. Nah, disitulah memang jadi kalau kita ngomong listrik ada beberapa bagian di dalam usaha listrik yang dimiliki oleh PLN dan juga ada swastanya. Kalau kita ngikut urutan itu, berarti ada pembangkit yang membangkitkan tenaga listrik itu, lalu ada distribusinya ya, transmisinya, dan subtransmisi itu yang kemudian masuk ke user ya, pengguna seperti rumah tangga.
Kalau di pembangkit itu Mas, bisa nggak kita digambarkan ukurannya apa, berapa banyak, dan apa saja sih cara membangkitkan? Jadi kalau kita ngomong bahan bakar dulu ya Pak ya, Iya. secara umum. Jadi namanya listrik itu biasanya dibangkitkannya melalui pembakaran atau melalui energi bersih. Energi bersih itu misalnya kita ke bendungan, misalnya kita ngelihat ada pembangkit listrik tenaga air, nah itu contoh yang bersih. Atau kita suka ngelihat panel surya, itu dari matahari ya. Tapi secara umum sekitar 60% lah listrik Indonesia itu masih dari batu bara. Jadi di pembangkitannya kita masukin batu bara, dibakar, atau masukin gas, terus kemudian itu menjadi listrik. Nah, listrik itulah yang kemudian dibawa ke tempat-tempat lain. Ada beberapa komponen lain, misalnya penggunaan gas, penggunaan tadi energi bersih, dan juga yang kita nggak boleh lupa, di daerah-daerah terpencil sebenarnya masih banyak yang pakai diesel, Pak. Jadi jatuhnya tuh kayak pakai genset lah, tapi gensetnya ukurannya bervariasi nih. Tapi secara umum tetap PLN yang kelola ya, pembangkitnya ya. Betul, jadi secara umum sebenarnya sudah 20 tahun terakhir swasta tuh semakin besar. Oh, juga ikut memproduksi. Betul. Dulu itu kita bisa bilang 100% PLN. Oke. Dari ujung ke ujung. Ya. Sekitar 20 tahun terakhir swasta makin banyak masuk. Ada alasannya memang. Alasannya adalah PLN juga perlu bantuan investasi. Jadi mulailah bagi kerjaan nih. Kalau buat pembangkit itu mahal ya kayaknya ya? Sangat mahal. Oh, sangat mahal. Baik yang kecil maupun yang besar, disitulah makanya pengusaha silakan masuk, PLN tetap punya. Kurang lebih sekarang mungkin hampir setengah-setengah lah. Katakanlah begitu. Setengahnya pembangkit PLN, setengahnya pembangkit punya swasta. Tapi yang swasta kebanyakan apa? Batu bara juga? Batu bara paling dominan. Batu bara. Jadi batu bara paling dominan, tetapi yang lain-lain memang masih tumbuh. Nah, disinilah bahkan ada perusahaan kayak Pertamina gitu, kadang-kadang mereka punya kerjaan bersama pembangkit listrik dan sebagainya. Jadi pembangkit listriknya punya Pertamina ya, betul. Dijual ke PLN listrik hasilnya ada ya? Ada, salah contoh-contoh yang seperti itu. Itu dulu saya pernah dengar, karena saya ekonom ya, saya lihatnya kan angka itu saja. Ada proyek 35 gigabyte ya, 3 gigawatt. Nah, ditambah dengan yang sebelumnya, dan kelihatannya 35 gigabyte-nya meskipun tidak selesai di Pak Jokowi persis, kayaknya sampai sekarang terpenuhi. Berarti banyak dong suplai listrik kita. Justru kebanyakan, Pak. Wah, ini bahasanya kita menggunakan istilah tadi 35.000 megawatt atau 35 gigawatt itu ya biasanya bahasanya ya. Jadi memang yang terjadi itu dulu adalah kita kan kalau mau merencanakan listrik itu kan mesti dikira-kira nih, Pak. Berapa sih kira-kira pertumbuhan listriknya, kebutuhan masyarakat, pabrik dan sebagainya, sehingga kita perlu bangun berapa? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, dulu tuh memang banyak sekali kritisi bahwa kayaknya terlalu banyak deh yang direncanain. Sejak awal sudah ada yang kritik ya, ada perencana. Betul, dari zamannya Pak almarhum Rizal Ramli lah dan sebagainya. Dan sehingga saat ini yang terjadi kita udah bangun kebanyakan. Nah, kebanyakan inilah pembangkitnya yang mungkin kita suka menggunakan istilah oversupply. Kebanyakan inilah yang juga mengakibatkan PLN itu harus punya beban tambahan. Karena mereka harus tetap bayar nih. Pembangkit tadi kadang-kadang Pak dipakai nggak dipakai harus dibayar. Nah, di situ jadi tantangan tersendiri. Iya, itu secara ini kayak persis kayak ya meskipun beda kasus ya, kayak swasembada beras, seluruh produksi beras atau persediaan beras melampaui kebutuhan. Tapi di beberapa daerah orang kesulitan cari beras. Apa listrik begitu juga? Secara umum mirip. Jadi saya suka bilangnya begini, listrik itu kita mesti berpikir, terutama buat yang kita orang kota nih Pak. Kalau ngomong energi selalu mesti mikir di daerah perkotaan dan di daerah terpencil. Kadang-kadang kita suka sibuk ngomongin listrik, tapi kita mesti lupa nih, teman-teman di pulau terpencil itu situasinya nggak sama kan dengan kita di Jakarta. Jadi mikirnya mesti bercabang dulu. Betul bahwa yang di kota, di desa-desa terpencil itu masih banyak yang kualitasnya belum mumpuni. Bahkan kadang-kadang misalnya listrik masuk ke kantor kecamatan nih, tapi apa iya masuk ke rumahnya? Kalaupun masuk ke rumahnya bisa jadi malam juga cuma nyala 3 jam, 4 jam gitu kan. Masih jadi terjadi ya? Masih terjadi. Sudah jauh lebih baik kita lihat 15 tahun terakhir lah ya, cuma memang PR-nya masih banyak. Nah, kalau menyangkut itu berarti kan selain sebaran pembangkit ya toh, itu tentu mempengaruhi tadi kan pemerataan. Tadi yang aspek kedua yang dikatakan Mas Putra tadi toh, transmisinya apa seimbang itu dengan supply yang sudah besar itu? Sejauh ini transmisi itu sebenarnya cukup seimbang, Pak. Nah, cuma mungkin kendala kita tuh memang adalah semua orang maunya masuk ke pembangkitan karena duitnya di situ lebih besar. Investor lah ya. Betul. Di tengah-tengah ini kan masih dominasinya PLN, Pak. 100% bisa kita bilang jaringan dan distribusi sampai meteran tuh punya PLN.
mungkin keuntungannya nggak seberapa. Nah, sehingga pertanyaannya kan adalah kalau mau membangun sesuatu yang baru, cukup nggak investasinya? Sejauh ini mungkin masih kita bilang relatif mencukupi, tetapi kedepannya masih banyak yang harus dibangun. Iya, ditambah tadi ya beberapa daerah masih betul-betul kurang ya. Berarti ada PR di pembangunan transmisi ya. Salah satunya. Dan juga jaringan-jaringan di desa-desa terpencil. Di desa-desa. Nah, hal lain lagi yang juga ini saya mewakili netizen dari yang kita tangkap dari berita-berita. Kalau kita menyebut transmisi tadi, sebutlah yang transmisi besar tadi ya. Ada apa namanya itu, saya tidak paham. Sutet lah Pak. Ada sutet, lalu ada nanti penampung-penampungnya itu ya, yang nanti menyalurkan ke rumah-rumah gitu toh. Nah, kita melihat rumah-rumah ini, rumah lah terutama, tentu industri juga. Itu kan kadang ada yang kreatif loh di desa atau di rumah-rumah tertentu. Kan kreativitas rakyat Indonesia ini sudah teruji loh dalam semua. Bahkan ya tentu listrik sebagai topik besar tetap masalah negara, tapi kadang kan ada komunitas, ada orang yang kemudian bisa ya dia tenaga surya tapi ukurannya untuk 3-4 rumah saja. Saya dengar-dengar mereka tetap harus izin PLN. Benar nggak bahwa yang namanya membagi ke rumah-rumah itu atau ke industri itu harus izin atau bahkan harus PLN? Betul. Jadi memang secara hukum Indonesia itu punya namanya wilayah usaha. Jadi didefinisikan memang supaya nggak sembarangan. Semua orang bisa masuk, semua orang bisa bermain. Jadi itu didefinisikan PLN itu memiliki, kita sebut saja hampir seluruh wilayah usaha di Indonesia. Ada memang pengecualiannya nih Pak, kawasan industri dan sebagainya. Tetapi memang pertanyaan Bapak tadi, tidak semua orang bisa langsung masuk, pasang, kasih listrik ke. Kalau begitu swasta boleh bebas masuk dong. Nah disitulah PR-nya nih, PR sama-sama sebenarnya ke depan akan seperti apa. Karena memang begini, salah satu tantangan kita yang paling besar dan berat bagi PLN kan adalah harga jual listrik tidak sama dengan harga produksinya. Kurang lebih 30% itu kan harus bertopang pada APBN. Jadi memang disinilah susah nih, jadi PLN posisinya nggak gampang. Nantilah kita lanjut ke mana arahnya. Iya, jadi akhirnya itu saya kebetulan pernah ada narsum yang memang bicara itu. Jadi kalau ya mungkin kalau di kayak Pertamina tentang seperti Pertalite kah, Pertamax kan ada yang disebut harga keekonomian kan. Kelihatannya di listrik kan seperti itu juga ya. Harusnya kan ada harga di harga keekonomian. Berarti kalau di harga keekonomian itu termasuk margin sedikit kan. Itu di listrik juga apa terjadi bahwa harga jual tertentu mungkin ukuran tertentu kepada konsumen itu jauh dari harga keekonomian sehingga ada subsidi listrik itu begitu juga? Sama Pak, kurang lebih. Sama. Jadi pemasukan PLN itu kurang lebih sekarang sekitar 30% tuh dari subsidi dan kompensasi. Nanti kita kasih itu lah Pak. Kompensasi, benar. Cuma mungkin ada dua karakteristik yang membedakan di sektor listrik. Pertama, memang secara subsidi pembagiannya bisa lebih tepat sasaran. Karena PLN kan tahu nih, rumah kecil, rumah besar. Kecuali yang nyolong ya, nah, itu yang itu nyolong, beda. Gitu. Tapi secara umum bisa. Betul. Beda Jadi, dengan BBM, dengan LPG dan sebagainya. Jadi memang secara karakteristik ada yang membedakan, satu itu. Dan memang kalau kita ngomong tadi besaran subsidi itu memang semakin besar ke depannya. Cuma satu hal yang juga membedakan, kalau Pertamina misalnya, dia itu masih ada, saya sebut aja sumber profit Pak, karena dia kan produksi minyak. Jadi dia itu punya dua kantong nih. Di sini ngasilin uang, di sini ngebuang uang. Nah kalau PLN minyak mentah juga dia lakukan, betul. Kalau PLN bukan industri ekstraktif, mereka nggak punya nih kantong tempat produksi uangnya. Jadi mereka tuh keluar terus, tapi di sini mereka sulit menghasilkan uang. Gitu. Dan apalagi tadi ya bahwa separuhnya sekurang-kurangnya itu swasta ya. Kurang lebih. Terutama di batu bara. Nah. Kalau sekarang ini kan harga batu bara juga naik kan, artinya apa itu berarti kenaikan di ongkos produksi pembangkit listrik? Tidak juga. Nah di sini nih ada hal-hal yang agak unik nih di Indonesia. Indonesia kan negara eksportir batu bara nomor 1 Pak dunia. Betul. Sehingga negara sudah 10 tahun lah kurang lebih memaksa membuat aturan bahwa semua batu bara yang dijual bagi PLN harganya dibatasi. Nah ini sebenarnya bagus saja untuk kebijakan domestik ya. Nah tentunya nanti ada pertimbangan nih ke depannya, apakah ini bisa bertahan? Kalau rugi terus apakah bisa? Kalau nanti orang bertransisi bagaimana dan sebagainya. Tapi secara umum harga batu bara kita bisa kita bilang ditopang sebagian karena
kita tadi kebijakan melalui bahwa kebijakan penghasil yang batu membatasi. bara harus menjual jumlah tertentu dan harga tertentu ya. Betul. Itu salah satu kunci yang memang masih bisa membuat pembicaraan listrik Indonesia relatif terkendali saat ini. Tapi kan si swasta punya keuntungan. Ini juga Betul. dari salah satu narsum saya. Ya. Karena PLN apa istilahnya take or pay ya, dia harus beli semua produksi itu. Kontraknya begitu, benar nggak itu? Jadi memang mungkin kalau kita berbicara idealnya Pak, idealnya di dalam sistem yang dikuasai satu perusahaan kayak PLN, mungkin orang bilang ya udah PLN aja yang bangkit semua gitu kan. Tetapi kan tadi realitanya modalnya tetap perlu besar, modal dan iya. sebagainya. Dan biasanya memang untuk memfasilitasi investasi, misalnya kita bilang, tolong dong bangun pembangkit listrik. Iya. Nah, pengusahanya bilang, jaminannya apa? Saya bisa dibeli 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dan disitulah ada jaminan-jaminan wajib dibeli tadi, Wajib take or dibeli pay. tadi. Dan kita nggak bisa setback ya. karena Memang itu tidak mudah, sudah- betul. Ini kan sudah berlangsung hampir 15 tahun, ada yang lebih kan? Betul. Yang listrik swasta yang berkontrak dengan PLN, dan dia kebanyakan pakai batu bara atau gas kan, setahu saya begitu. Ya. Nah ini berdasarkan pengalaman itu kan pemerintah dan juga PLN pasti kan bisa buat perbaikan kebijakan ya. Ya. Katanya ini mungkin nggak ini bisa menjadi pendorong kalaupun ada listrik swasta lagi, syukur PLN kalau memang mampu, itu adalah pembangkit-pembangkit dengan sumber energi yang baru. Ya. Pertama, sebelum ke sana Pak ya, pertama adalah PR besar kita tuh memastikan perencanaan itu transparan dan kuat. Nah, karena begini, di luar dari PLN, kita bisa bilang tidak ada pihak manapun yang benar-benar paham sistem ketenaga listrikan Indonesia. Jadi kalau ibarat kata, kalau nggak ada yang paham, bagaimana mengendalikannya gitu kan? Nah itu pertanyaan. Karena kemarin tadi kita ngomong masalah oversupply, itu adalah muaranya dari sana. Dari perencanaan. Nah, itu jadi transparansi dan sebagainya itu penting. Nah, kedua, kalau berbicara masalah transisi energi, pertanyaan dasarnya sebenarnya begini. Kalau mau bangun PLTU besok pagi, Ya. bisa nggak dapat pendanaannya? Saat ini akan makin susah. Yang berarti apa? Pintu ke belakang itu sudah tertutup. Atau sudah hampir tertutup lah. Yang berarti Indonesia itu memang harus bergerak ke depan. Apapun opsi ke depannya. Gitu. Gini, kalau orang awam seperti saya, ya kan kita daerah yang nyaris sering dapat sinar matahari. Ya. Di beberapa daerah, jika ada perhitungannya, masih ada sumber air gitu loh. Bahkan kalau mungkin dibuka katup untuk yang skala-skala kecil, angin pun ada kan. Betul. Menurut Mas Putra, secara kita nggak bicara politikal saja kan, kita bicara skala bisnis, masih mungkin nggak? Masih banyak Pak. Jadi potensi energi Indonesia itu sebenarnya yang tergunakan tuh masih sedikit sekali. Energi bersih ya, surya, terus kemudian air, angin dan sebagainya. Tetapi memang kalau, jadi gini, saya kasih 2 contoh deh. Kalau kita di negara kayak Australia nih Pak, di mana kita sebut aja konsumen tuh bebas, mau ngapain aja gitu. Jadi mereka tuh, oh kalau gitu kita bangun ini, kita bangun itu dan sebagainya. Tetapi negara seperti Indonesia kan kita sebenarnya tetap akan ada payung-payung regulasi nih yang harus diikuti. Tadi misalnya aturan main tidak boleh menyalip PLN misalnya seperti itu. Dan juga tapi memang juga enggak, kita harus akuin kalau harga batu bara dibatasi, harga listrik PLN itu memang jatuhnya murah. Jatuhnya murah. Jadi bagaimanapun kita mau muter-muter ceritanya, harga listrik di Australia itu 2 kali lipat, 3 kali lipat jadi HPP-nya Indonesia. murah ya. Betul. Ya. Karena dibatasi. Nah, jadi kita itu saya suka bilang, kita itu tahu di depan itu ada jurang, Pak. Nah, jurangnya itu apa? Pendanaan PLTU itu udah hampir nggak bisa. Itu jurangnya tuh. Jadi dengan kata lain, mau kita harga batu bara dibatasin pun, kalau PLTU barunya nggak bisa dibangun, di depan tuh ada jurang. Nah, tetapi, nah inilah makanya kita penting buat melihat ini kalau gitu harus ditinjau ulang dong. Coba ini gimana nih nasib PLN atau nasib Indonesia 7 tahun ke depan. Karena ujung-ujungnya kan kita perlu pembangkit listrik lebih banyak, Pak. Orang suka bilang, oh ini oversupply. Saya suka bilang begini. Pada saatnya tetap kurang. 5 tahun oversupply itu ringkas, tidak lama. Jadi itu yang penting buat dipahami. Dan urusan keberlanjutan kan, boleh nggak saya menambahkan itu bahwa yang sebanyak-banyaknya kita punya batu bara atau gas, kan tetap dia fosil yang non renewable, benar nggak? Karena banyak negara kayaknya sudah masuk ke sana pikirannya. Ya betul. Jadi memang
Satu itu Pak, jadi memang cara berpikir kita itu harus bergeser nih dari yang keruk dan bakar gitu, sama dibandingkan dengan misalnya kita pasang panel surya dari matahari ya, yang kita bisa bilang matahari mah nggak akan habis gitu Pak ya. Tetapi memang balik tadi banyak perhitungan politik, ekonomi dan sebagainya. Campuran juga ya bisnis dengan politik ya. Tapi kan ini kita umpama, artinya kan pemerintah, siapapun pemerintahnya yang sekarang ataupun yang nanti itu kan atas tadi kalau saya boleh garis bawahi dengan transparansi publik terhadap perencanaan energi ke depan, secara lebih khusus lagi listrik, itu kan membuat bagaimanapun aspirasi dan tekanan publik kan ada. Jadi pemerintahan siapapun ya harus mempertimbangkan si rensranya ini dan tekanan publik. Kalau secara itu kan sulit untuk tidak kita katakan kebutuhan listrik non fosil itu adalah keniscayaan buat semua negara, termasuk Indonesia. Berarti dari sisi itu dapat nih ada tekanannya. Nah dari sisi bisnis, toh lo kalau yang gini-gini diterusin pun tetap mahal dari sisi APBN. Ya kan subsidi dan kompensasi. Kalau misalnya anggap saja pada suatu ketika pemerintah atau Danantara itu kemudian melakukan investasi, penyertaan modal, kalau dihitung-hitung ke depannya ya tidak lebih buruk dari sekarang. Make sense nggak cara berpikir saya yang simpel ini? Make sense Pak, dan juga balik lagi tadi ujung-ujungnya kan kita harus mikir kalau kita mau investasi perlu pendanaan. Karena itu penting. Ujung-ujungnya kalau nggak ada yang mau mendanai pendanaan batu bara, kita tuh udah ketemu tembok nih. Cuma nggak mau diomongin, itu permasalahan kita. Padahal memang sudah agak males ya mereka. Jadi perbankan, betul. Jadi perbankan dan sebagainya itu sudah mulai kayak, ini batu bara repot nih masa depannya. Jadi kita batasi. Nah kembali ke pertanyaan Bapak. Memang pertanyaan dasar, jadi di seluruh dunia Pak, secara ini banyak kalimat teknisnya lah ya, tapi secara sederhana, listrik dari surya dan sebagainya itu sudah tergolong yang paling murah, kecuali di 3 negara, Indonesia, Jepang, sama Korea Selatan. Oh masih mahal ya. Betul, jadi memang Indonesia bisa murah, kenapa? Karena intervensi kebijakan tadi, dan di sini saya suka bilang bahwa, lagi-lagi mungkin saya mengulang ya Pak, pembicaraan transisi ini bukan hanya berbicara masalah iklim dan lingkungan, tapi banyak faktor lainnya, faktor pendanaan, faktor masa depan dan sebagainya. Jadi kayak kita tuh udah terlalu lama, saya sebutnya coal mindset itu udah terlalu dalam. Itu terlalu nyaman dengan batu bara. Kadang lupa di depan masalah bisa muncul ya. Dan sudah mulai. Jelas ya pemirsa, arah sebetulnya Mas Putra ini soft spoken dia. Arahnya ya memang sebetulnya Indonesia kita tidak hanya bicara pemerintah ya. Kita harus memikirkan pembangkit listrik yang memakai sumber energi di luar batu bara itu sudah, ya kalau boleh saya simpulkan tuh keniscayaan. Memang tantangan-tantangan teknisnya tadi ada ya, skala bisnis, beliau menggarisbawahi pendanaan, karena investasi ini pasti besar ya. Kemudian juga tentu harus ada political will ya, kemauan politik untuk ini. Nah, kita surut sedikit ke soal yang sampai ke konsumen ini. Ya, ini kan sambil ini di plan kan ini tuh sudah terjadi nih. Kelihatannya pemerintah juga sudah mulai, menurut saya sebagai orang fiskal, agak kalang kabut ini mensubsidi dan mengkompensasi listrik. Ada bayangan nggak bahwa ini dengan supply yang masih ada ini bisa diminimalisir, Mas? Sebenarnya kita pakai jumlah dulu Pak ya. Besaran subsidi kompensasi listrik kita itu kan katakanlah 100 triliun atau 140 triliun lah dan sebagainya. Memang bedanya dibandingkan MBG gitu untuk program ini bisa dirasakan rakyat. Nah, tetapi di sini juga memang kalau ditanya, Indonesia itu sebenarnya ketika kita suka dengar istilah subsidi, kita itu kadang-kadang terlalu kreatif Pak. Subsidi itu kan gampangnya adalah negara nombokin untuk sebuah produk yang mestinya lebih mahal. Kita memiliki 2 definisi nih, subsidi dan kompensasi. Gampangnya begini deh, subsidi itu wajib negara masuk untuk golongan yang memang harus kita bantu. Tapi kompensasi ini sebenarnya adalah golongan yang belum perlu dibantu. Bukan listrik bersubsidi dia. Betul. Tapi realitanya hari ini kompensasi ini sering lebih besar daripada subsidi. Dan disinilah memang PR kita gini deh sederhananya. Nggak mungkin kita menyentuh subsidi listrik. Kenapa? Karena ya faktor keadilannya di sana. Ya negara punya anggaran, ya sudah kita pakai buat mendukung rakyat. 900 watt itu memang pastinya gitu kan Pak ya. Tapi kan bulan ngitung itu dia ini saya bayar 70.000 lah kan itu kan sangat ini banget. Nah terus tapi pertanyaan adalah terus yang lainnya gimana? Nah yang lainnya ini dulu yang sebenarnya harus lebih tepat sasaran lah. Artinya secara teknis
masih bisa. Masih ya. ada ruang. Artinya Masih ada ruang. pada saat-saat sulit sekarang ini, mungkin setahun atau kalau ini diotak-atik dengan bijak, Betul. memang butuh keberanian politik pemerintah juga, karena plus minus orang yang di bawah 900 orang miskin ini harus dibantu, Betul. tapi mereka juga nggak cerewet. Ya, Kalau betul. yang Middle class ini, middle class ini, yang posting-posting ini. Kalau yang 6.000, yang ini kan bisa ribut di medsos, Mas. Jadi kan mungkin itu ditimbang-timbang. Tapi secara teknis hitung-hitungannya masih mungkin ya. Masih ada. Jadi misalkan gini lah, banyak teman-teman kita misalnya tagihan listrik 1 juta misalnya. Ya, gitu ya, ya. Ya 1 juta naik 70.000 juga. Iya. Nggak tiba-tiba Sini kita jadi Tempat kesulitan. saya ini 3 juta. Nah itu contohnya lah, Pak. Ya itu contohnya lah, Pak. Jadi memang ruang itu masih ada, nah tinggal pemerintah mau mulai dari Ya, mana. ya, artinya, dan ini juga berarti komunikasi toh ya. Betul. Artinya kelas menengah ya terlepas juga semua susah sekarang, ya jangan nambah susah negara juga, nggak usah ya. Artinya secara teknis mungkin. Nah, tapi kembali tadi ada, oh ya saya baru teringat mungkin dikomentari. Saya pernah baca sebuah laporan itu katanya ya kalau kehilangan di jalan atau apapun prosesnya listrik itu masih cukup besar, Mas. Ada, itu disebutnya losses ya Pak ya. Losses, ya. Itu sebenarnya jumlahnya sudah lebih baik lah sekarang. Memang Indonesia bisa dibilang lebih tinggi daripada negara-negara lain. Tadi kan Bapak bilang ya di sini ada nyolong listrik, tapi sebenarnya kan juga kita harus mempertimbangkan Indonesia ini negara kepulauan yang bermacam-macam ya Pak ya. Jadi memang jaringannya juga lebih luas, kan nggak sama misalnya negara segede Singapura sama negara sebesar Indonesia. Jadi Bisa kalau full nggak hilang di Singapura ya, terukur. jadi masih ada PR-nya di sana, tapi sebenarnya sudah ada perbaikan. Karena kita harus memberikan apresiasi untuk yang dilakukan PLN juga. Saya tanya sedikit teknis, losses itu yang kalau orang nyantol itu sudah jelas. Selain itu, apakah jenis-jenis model distribusi transmisi itu pengaruh juga dengan losses? Akan berpengaruh. Jadi memang secara teknis kan kualitas transmisi, jaringan dan sebagainya itu tetap akan memiliki pengaruh. Dan memang kembali ke dalam tadi saya suka sebutnya PLN itu black box, Pak. Karena ini kayak kotak hitam yang kita nggak tahu nih. Siapa sih yang bisa melihat kotak hitam ini sebenarnya bagaimana cara bekerjanya? Nah, di sinilah memang perlu sama-sama baik dari pemerintah, regulator maupun lembaga teknis tuh mencoba membantu supaya PLN ini bisa lebih transparan. Iya. Kenapa transparansi itu penting? Karena kan kita suka bilang gini, PLN itu pasal 33 lah, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Iya. PLN itu kan memang untuk kemakmuran rakyat dan juga disubsidi. Kalau dia ditopang oleh negara, maka wajar dong kita meminta full transparansi. Iya. Nah, jadi karena transparansi itu akan membantu PLN juga bisa bekerja lebih optimal. Apa yang bisa dibantu, yang apa yang perlu diperbaiki. Dan orang kalau umpama dia harus naik dengan transparansi itu, ya Akan bisa lebih mengukur baik. diri. Betul. Atau tadi dengan transparansi itu para investor pun bisa lebih mudah menghitungnya, gitu ya, kira-kira ya. Betul. Nah, ada lagi saya ini suka tanya-tanya nih mewakili pemirsa. Nggak apa-apa, Itu pada umumnya apa listrik itu memang di semua negara dimonopoli oleh pemerintah? Tidak. Jadi, tidak. nah ini menarik nih. Pertama Pak Walil adalah kita nggak usah deh berbicara listrik-listrik ala pasar bebas Amerika. Ya. Tidak akan terjadi di Indonesia. Oh, di Amerika itu relatif pasar Relatif bebas. pasar bebas. Jadi mungkin jelasinnya ribet ya Pak. Tapi gampangnya begini. Transmisinya bisa bermacam-macam, ownernya, distribusinya bermacam-macam, pembangkitnya bermacam-macam. Kita distribusi belum ada ya. Kita sini belum, PLN gitu ya. semua, pembangkit sudah. Nah, memang dulu sejarahnya negara-negara kita sebutnya negara pasar bebas kayak Barat tuh kan punya pikiran yang pro pasar. Tapi kalau ditanya hari ini misalnya, makanya orang-orang Eropa itu suka panik kalau misalnya ada harga listrik naik dan turun. Karena harga listrik mereka itu bisa naik dan turun dalam setiap hari. Kan. Nah, orang Indonesia mungkin ya udahlah jangan naik turun tapi dibuat adil. Mungkin sampai seperti itu. Plus minusnya di situ ya. Plus minusnya di situ. Nah, jadi pertanyaan Bapak tadi, model kayak PLN ini tidak semuanya menggunakan. Katakanlah mungkin 30-40% dunia masih model seperti ini, sisanya udah beralih atau semi pasar bebas. Negara berkembang umumnya monopoli kayaknya. Bervariasi. Tapi ini saya bervariasi juga ya. Bervariasi. Contohnya begini Pak, India itu disebutnya semi bebas. Cuma kalau secara transparansi, Indonesia itu hari ini sekitar 20 tahun lalu situasinya India.
Oh. Jadi kita itu memang kunci pertama mau membuat sektor kelistrikan lebih sehat harus dimulai dengan lebih transparan. Transparan. Karena di situ diskusinya akan lebih terbangun. mudah. Kita bisa ngelihat siapa perlu apa dan bagaimana. Iya. Jadi orang suka, kita kan memang sudah 2 kali, 3 kali ada di Mahkamah Konstitusi di mana oh ini anti asing, anti liberalisasi, ya sudah. Memang harus monopoli negara gitu. Betul. Nah, Padahal itu nggak harus ya. nggak harus. Jadi saya sebutnya begini. Iya. Jangan ngebandingin Indonesia dengan Eropa. Nggak ada gunanya lah. Iya. Bandingin Indonesia itu dengan India. Iya. India itu melakukan reformasi bertahap sudah dari 20 tahun lalu. Perlahan aja. Iya. Supaya jadi ibarat kata kotaknya kita buka dulu. Iya. Baru dari situ kita baru ngobrol lagi lah ibarat Ya, kata. nggak apa-apa negara yang dominan, tapi ada porsi swasta. Terutama kalau dilihat pembicaraan tadi, yang sangat membutuhkan juga adalah persoalan di transmisi kan. Betul. Selain itu, tapi tentu si swasta mau masuk kalau dia menguntungkan. Di sisi lain, kita rakyat juga butuh. Berarti kalau transformasi dimulai dari PLN, maka swasta pun juga bisa, karena dia barang publik ya, boleh diminta transparansinya kan. Dan gini, saya juga tadi katanya kayak di Amerika dan beberapa Eropa itu bisa dikatakan swasta lebih dominan lah. Ya, Tapi malah di sana nggak biar nggak mati hidup, kita mati hidup. Kenapa ya Mas Coba? Pertama, biar fair ke PLN ya Pak. Sebenarnya nggak biar fair juga lah. Kita bermaksud ini juga literasi lah. Sesekali aja lah di Indonesia ya. Kalau di daerah saya ini enggak, di Brawijaya. Ini di Jaksel Pak, agak repot. Tapi paling pertanyaan Bapak, ujung-ujungnya kan semua itu ada biayanya Pak. Ya, oh. Jadi tidak fair juga kita misalnya menjual harga listrik sekian gitu ya. Terus kalau di negara tetangga sekian gitu. Tapi performanya harus sama gitu. Dan harganya harus sama nih. Itu kan memang jadi tidak. Dia bayar mahal kok, nggak mau mati sama sekali. Jadi ada faktor itu. Tapi sebelum kita berdebat soal harga, buka dulu kotaknya. Sama-sama nih, jadi kita bisa duduk bareng dan sebagainya. Oke, apa yang mau diperbaiki dan sebagainya. Nah inilah supaya pembicaraan Indonesia ini kadang-kadang saking terpolarisasinya nggak maju-maju Pak. Iya. Di sebelah sini, ayo kita lebih transparan. Di sebelah sini, kita tidak mau liberalisasi. Sebenarnya tidak sehitam putih itu. Iya, benar. Setuju. Ini saya mungkin pernah ngulang ini. PLN hari ini memiliki oversupply dengan kerugian puluhan triliun per tahun. Itu dalam 100% pengawasan negara. Ya. Sehingga PR kita bukan meliberalisasi. PR kita pertama memastikan ada transparansinya dulu nih. Dan itu efisiensi dulu. Berarti betul, di situ aja dulu. Gitu nggak usah ke kiri ke kanan. Udah kita duduk bareng dulu lah. Memang listrik kita masih banyak tantangan beratnya. Tapi dengan seluruh sumber daya yang kita miliki dan rakyat yang begitu banyak atau yang tetap butuh listrik, kelihatannya ke depan sebetulnya titik-titik terang itu ada. Nah, untuk kalimat penutup, Mas, apa kira-kira rekomendasi sampean, terutama kepada PLN dan pemerintah, rekomendasinya? Pertama, mungkin sederhananya adalah supaya permintaannya sederhana aja, Pak ya. Kita harus membuka PLN tidak menjadi sebuah kotak hitam. Ya, oke. Dari situ baru kita bisa berbicara apa langkah berikutnya. Jadi sama-sama bagaimana kita membangun PLN supaya pembicaraan sektor listrik ke depan ini tidak terlalu terpolarisasi. Jadi ada, oh ini pro barat, anti barat. Bukan itu poinnya. Poinnya kita sama-sama pengen sebuah PLN yang sehat, secara fiskal, buat kemakmuran rakyat dan sebagainya. Jadi memang langkah pertamanya dulu deh, daripada kita berdebat langkah ke-10 gimana, kita memperdebatkan langkah pertama dulu. Itu ya pemirsa, alhamdulillah kita banyak mendapatkan penjelasan tentang kondisi listrik kita dan beberapa tantangannya. Terima kasih Mas Putra. Terima kasih kembali nanti untuk energi yang lain. Siap. Terima kasih Pak Walil.